memasuki ibadah PA kita secara virtual. Nah, anak-anak di rumah, persiapkan hati dan pikiran kita, duduk tenang di rumah. Nah, sebelum kita memasuki ibadah PA, mari kita bersatu di dalam doa, tutup mata dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kesehatan. Tuhan, berkati kami dari awal PA kami ini hingga nanti selesai. Berikan kami sedikit ketenangan untuk mendengarkan apa yang kami dengar nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, lagu pujian-pujian kita yang akan kita nyanyikan, yaitu kita akan menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks.
suka duka bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Anak-anak di rumah masih semangat kan untuk mengikuti ibadah kita? Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Diana Simanjuntak. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Miss berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan penuh sukacita untuk mengikuti ibadah pagi ini. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap ambil posisi yang baik ya. Mari semuanya kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, tolong anak-anak Tuhan untuk mengikutinya, dan mampukan hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira hal baru apa ya yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengar? Anak-anak semuanya, Miss mau bertanya kepada kalian. Siapa yang pagi ini ketika bangun tidur datang kepada Tuhan, berdoa, dan mengucap syukur untuk kesehatan, nafas kehidupan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang tidur kita? Ayo, anak-anak, siapa yang pagi ini berdoa? Angkat tangannya. Ya, bagus sekali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Nah, anak-anak, mari untuk buka Alkitabnya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 1. Mazmur 116 ayat 1. Kita bacakan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang sungguh dan amat baik.
Benarkah, Miss? Contohnya apa, Miss? Kalau Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Nah, ketika tadi anak-anak bangun tidur, ketika kita bangun tidur, kita masih hidup, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, bahkan menjaga kita dalam tidur kita. Dan pagi ini kita boleh beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan? Anak-anak, Miss akan bercerita tentang sebuah kisah atau cerita di kitab Keluaran tentang bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel yang sedang dijajah oleh Raja Firaun di Mesir. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu. Tetapi di dalam perjalanan mereka sering sekali bersungut-sungut, marah, bahkan kesal kepada Tuhan. Dan mereka lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sungguh amat baik. Mari anak-anak boleh untuk mendengarkan cerita ini dengan sikap yang baik ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa Israel pergi, berjalanlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah mengasihi dan menyertai mereka. Allah berjalan di depan mereka. Ketika di siang hari, Allah memberikan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan tiang api untuk menerangi mereka di waktu malam, sehingga mereka dapat berjalan di waktu siang maupun malam. Bahkan ketika pasukan Raja Firaun masih mengejar bangsa Israel dengan kereta dan kudanya yang begitu kencang, bangsa Israel menjadi begitu ketakutan dan mengeluh, marah kepada Tuhan. Mereka mengatakan, lebih baik jika mereka dijajah bangsa Mesir daripada mati di padang gurun tersebut. Mereka masih terus saja meragukan kasih dan penyertaan Tuhan, mengeluh dan bersungut-sungut. Lalu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan membelah laut Teberau menjadi kering, sehingga bangsa Israel bisa melewati laut yang menjadi kering itu. Dan orang-orang Mesir yang masih mengejar mereka sampai di tengah laut, Tuhan membuat air laut itu meliputi mereka, dan matilah mereka tenggelam di laut tersebut. Dan setelah kejadian yang luar biasa itu pun, bangsa Israel masih sering bersungut-sungut. Ketika mereka kelaparan di perjalanan, mereka mengeluh dan mengatakan, dulu kami dapat makan daging dan roti sampai kenyang. Dan lagi, mereka lupa untuk bersyukur untuk hidup dan penyertaan Tuhan bagi mereka. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka dan memberikan mereka berduyun-duyun burung puyuh pada waktu petang, dan roti putih yang rasanya manis seperti madu yang mereka sebut manna pada waktu pagi, menutupi perkemahan mereka. Dan Tuhan anugerahkan manna untuk mereka makan setiap hari selama 40 tahun lamanya ketika bangsa Israel di perjalanan, sehingga mereka tidak pernah merasa lapar lagi. Wah, betapa sungguh luar biasa kasih Allah kepada bangsa Israel, meskipun mereka sulit sekali bersyukur setiap hari dalam kehidupan mereka. Anak-anak, kamu dapat membaca kisah tadi secara keseluruhan di dalam kitab Keluaran. Anak-anak,
dari kisah tadi kita dapat belajar bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan begitu baik dan sungguh amat baik bagi mereka. Meskipun mereka sering sekali bersungut-sungut, marah, kesal, dan lupa untuk menyatakan terima kasih kepada Tuhan yang sungguh dan amat baik bagi mereka. Anak-anak, mari kita buka kembali Alkitab kita. Kita belajar dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita. Nah, dari cerita yang tadi, kita mau belajar untuk bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya, Tuhan masih anugerahkan kita kesehatan, nafas kehidupan, dan segala keadaan yang boleh kita nikmati saat ini. Anak-anak, menurut kalian, apakah bangsa Israel yang suka bersungut-sungut tadi itu seperti kita saat ini? Apakah menurut kamu bangsa Israel adalah seperti keadaan kita saat ini? Miss mau bertanya, kira-kira anak-anak sering tidak ya kesal, marah, dan bersungut-sungut sehingga lupa untuk menyatakan terima kasih kepada Tuhan? Miss mau bertanya, apakah kalau anak-anak punya banyak PR, terus dimarah sama gurunya, kamu akhirnya mengeluh, marah, dan tidak mau mengerjakan PR-mu? Nah, boleh dijawab ya di dalam diri sendiri. Miss juga mau bertanya, siapakah anak-anak jika di rumah lauk pauknya di rumah setiap hari itu saja? Akhirnya anak-anak menjadi marah, kesal, mengeluh, dan akhirnya tidak mau makan. Ayo, siapa? Nah, siapakah yang anak-anak jika tidak diboleh main handphone, main game, bahkan bermain keluar bersama dengan teman-teman dan membeli jajan oleh orang tuanya, kamu akhirnya menjadi kesal, marah pada orang tuamu? Ayo. Nah, apakah kamu begitu kesal jika temanmu mengejek-ejekmu dan akhirnya kamu marah dan memukulnya? Dan apakah kamu adalah anak yang suka mengeluh, bahkan contohnya ketika gelap kamu menjadi anak yang penuh ketakutan, dan ketika mungkin pulang sekolah kamu kepanasan dan mengeluh di sepanjang jalan ketika mau pulang? Nah, apakah anak-anak ketika orang tuamu menasehatimu, memberitahukan yang benar kepadamu, bahkan mungkin memberi hukuman kepadamu, akhirnya kamu menjadi kesal, marah kepada orang tuamu? Ayo, apakah saat anak-anak tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian akhirnya menjadi begitu kesal, marah, bahkan bersungut-sungut di dalam hati, atau mungkin menyatakannya langsung? Ayo, jikalau anak-anak dan kita sering sekali bersungut-sungut,
seringkali marah, sering sekali kesal, maka kita adalah seperti bangsa Israel yang Miss ceritakan tadi. Seperti bangsa Israel yang suka sekali mengeluh, bersungut-sungut, dan akhirnya lupa untuk menyatakan syukur dan terima kasih kepada Allah kita yang sungguh dan sangat baik dalam hidup kita. Anak-anak, kita belajar untuk selalu bersyukur untuk apa yang kita punya. Dan ketika kita mempunyai sesuatu pun, kita harus belajar untuk menjaga dan merawatnya ya. Nah, kita tahu, kita sadar dari firman Tuhan tadi bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, menjaga kita, dan melindungi kita sampai saat ini. Bahkan Dia memberikan semua yang kita butuhkan kita. Firman Tuhan mengatakan dari Mazmur 106 ayat 1 tadi apa? Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baiklah anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita dapat untuk selalu bersukacita, bersyukur di dalam Kristus yang telah memelihara hidup kita sampai saat ini. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.